Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamin Bintang Sakti dengan NIM 0903 1381 924096 dari kelas Sibil 6B. Soal yang pertama yang saya pilih adalah jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. Jawabannya adalah yang pertama adalah netting, yaitu suatu proses perhitungan untuk menentukan kebutuhan bersih, di mana nilainya adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan yang ada. Lalu yang kedua adalah loading. Loading merupakan proses untuk menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk setiap bahan atau material. Loading sendiri terdiri dari 4 metode, yaitu FOQ, L4L, EOQ, dan FTR. Adapun soal kedua yang saya pilih adalah salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya adalah salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Database terpusat yang diterapkan pada ERP membentuk data yang standar, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi dalam suatu perusahaan. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan yang besar, biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis yang berbeda-beda. Contohnya adalah standarisasi data dan informasi di suatu perusahaan. Maka, nama peserta haruslah ditulis sesuai dengan KTP tanpa mencantumkan gelar apapun. Lalu soal yang ketiga adalah jelaskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dilakukannya pengarsipan data dalam aplikasi SAP. Jawabannya adalah eh, tujuan jangka pendek adalah mengakses data online sebanyak mungkin, seperti untuk analisis, menampilkan data, ataupun reporting. Lalu tujuan jangka panjang adalah menjaga volume data agar tetap konstan dan memiliki strategi yang baik dalam pengarsipan data. Soal yang keempat, diketahui bahan bakunya adalah D, C, 2B, dan 2A. Adapun kondisi bahan baku D, pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan dan lead time 1 bulan. Diketahui kebutuhan kotornya adalah pada bulan ke-1 10, pada bulan ke-2 15, pada bulan ke-3 20, pada bulan ke-4 15, pada bulan ke-5 28, pada bulan ke-6 15, pada bulan 7 20, dan pada bulan ke-8 23. Lalu adapun persediaan di tangan adalah 28. Maka 28 dikurang 10 sehingga persediaan di tangan tersisa 18. Lalu dengan kebutuhan bersih dan kebutuhan bersihnya 0. Lalu persediaan di tangan pada bulan ke-1 tersisa 18 dikurang 15 menghasilkan persediaan tangan tersisa 3 dengan kebutuhan bersih 0. Lalu persediaan tangan yang tersisa 3 dikurangi dengan kebutuhan kotor yang berjumlah 20. Tetapi pada bulan ketiga tersebut juga menerima persediaan sebesar 20, sehingga persediaan di tangan tersisa 3 dengan kebutuhan bersih 0. Lalu dikurang lagi dengan kebutuhan kotor di bulan keempat, sehingga persediaan di tangan tersisa 0 dan kebutuhan bersih 12 dari 3 dikurang 15 ini. Lalu persediaan di tangan 0 dikurang dengan kebutuhan kotor di bulan 5 28, sehingga persediaan di tangan jadi 0 dan kebutuhan bersih 28. Lalu persediaan di tangan 0 dikurang dengan kebutuhan kotor di bulan 6 15,
sehingga kebutuhan bersihnya di bulan 6 menjadi 15. Lalu kebutuhan kotor di bulan 7 terdapat 20, sehingga kebutuhan bersihnya menjadi 20. Dan terakhir di bulan ke-8 kebutuhan kotornya 23, sehingga kebutuhan bersihnya 23. Lalu lot bahan baku D menggunakan FPR. Setelah diketahui kebutuhan bersih tadi, karena lalu jumlah nettingnya adalah 98. Kebutuhan bersih di bulan ke-1 0 dengan ukuran lot 12 yang didapat dari lead time lot intuisi lot sebesar 4 bulan. Sehingga pada 4 bulan ini diakumulasikan sehingga 12 dikurang 0 persediaan jadi tetap 12, lalu dikurang lagi 0 persediaan tetap 12 dan dikurangi 12 sehingga persediaan 0. Lalu dari bulan 5 sampai ke bulan 8 ini diakumulasikan lagi sehingga total ukuran lot 86. Lalu 28 dikurang 86 dikurang 28 sehingga tersisa 58. 58 dikurang 15 tersisa persediaan 43, dan 43 dikurang 20 tersisa persediaan 23, dan 23 dikurang 23 persediaan 0. Dengan jumlah netting 98 dan total persediaan 148 untuk bahan baku D. Lanjut ke bahan baku C. Dengan pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan lot for lot dan lead time 1 bulan. Adapun kebutuhan kotor yang diketahui adalah pada bulan ke-1 0, pada bulan ke-2 0, bulan ke-3 12, bulan ke-4 28, bulan ke-5 15, bulan ke-6 20, bulan ke-7 23, dan bulan ke-8 0. Dengan persediaan di tangan tidak ada, lalu langsung saja ke bulan ketiga dengan kebutuhan kotor 12 dan jadwal penerimaan 8, sehingga persediaan di tangan menjadi 0 dengan kebutuhan bersih 4. Lalu pada bulan keempat dengan kebutuhan kotor 28 dan menerima jadwal penerimaan persediaan 10, sehingga kebutuhan bersihnya 18. Lalu bulan kelima ini kebutuhan kotornya 15 dengan persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersihnya 15. Lalu di bulan ke-6 dengan kebutuhan kotor 20 dan jadwal penerimaan 20, maka persediaan di tangan 0 dan kebutuhan bersih 0. Lalu kebutuhan kotor di bulan 7 23 dengan persediaan 0, maka kebutuhan bersih 0, 23. Dan di bulan ke-8 kebutuhan kotornya 0, sehingga kebutuhan bersihnya juga 0. Lalu untuk lot bahan baku C menggunakan lot for lot. Karena lot for lot ini dengan di tab bulannya, sehingga di bulan ketiga ini kebutuhan bersihnya 4, maka disesuaikan dengan ukuran lotnya, yaitu ukuran lotnya disesuaikan dengan kebutuhan bersihnya 4, sehingga persediaan 0. Lalu bulan keempat dengan kebutuhan bersih 18 dan ukuran lotnya menjadi 18 juga. Bulan kelima kebutuhan bersihnya 15, sehingga ukuran lotnya 15 juga. Lalu bulan ke-6 0 dan bulan ke-7 23 dengan ukuran lotnya 23 juga, dan bulan ke-8 ini 0. Lalu jumlah netting di bahan baku C ini adalah 60 dengan total persediaan 0. Lalu kondisi bahan baku A, di mana rata-rata keseluruhan kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit. Dengan penentuan loading bahan baku A menggunakan EOQ dengan lead time 1 bulan. Diketahui kebutuhan kotornya seperti berikut.
Lalu persediaan di tangan awal adalah 22, sehingga di bulan ke-1 kebutuhan kotornya 0 dan persediaan di tangannya jadi tetap utuh 22, lalu dikurang dengan 8, persediaan di tangannya menjadi 14, lalu dikurang dengan 36, tetapi menerima jadwal penerimaan persediaan pada bulan tersebut, sehingga persediaan di tangannya 0 dan kebutuhan bersih menjadi 7. Lalu di bulan keempat kebutuhan kotornya 30, dengan tidak adanya persediaan di tangan maka kebutuhan bersih menjadi 30. Lalu di bulan kelima kebutuhan kotornya 0 sehingga kebutuhan bersihnya 0. Lalu bulan ke-6 kebutuhan kotornya 46 dan menerima jadwal penerimaan persediaan 20, sehingga kebutuhan bersihnya menjadi 26. Dan bulan ke-7 ke-8 0 semua. Lalu lot bahan baku A menggunakan EOQ. Kebutuhan bersihnya seperti yang telah diketahui tadi, maka untuk mencari ukuran lotnya adalah dengan pertama-tama menjumlahkan nettingnya, yaitu total nettingnya 63. Lalu rumus EOQ-nya adalah 2 dikali 63, yaitu nettingnya, dikali 2000, yaitu ini tadi biaya pemesanan, dan dibagi dengan biaya penyimpanan sebesar 2.500, sehingga menghasilkan akar 100,8, lalu sama dengan 11. Sehingga kebutuhan ukuran lotnya menyesuaikan dengan kebutuhan bersihnya. Jadi jadi kebutuhan bersih di bulan ketiga adalah 7, maka ukuran lotnya 11 dengan persediaan menjadi tersisa 4. Lalu kebutuhan bersih di bulan keempat adalah 30, sehingga ukuran lotnya 11 dikali 3, yaitu 33. Sehingga persediaannya menjadi 7, yaitu 4 ditambah sisa dari sini tadi 3 jadi 7. Bulan kelima itu 0 dan persediaannya tetap 7. Lalu bulan ke-6 itu 26 kebutuhan bersihnya dengan ukuran lot 11 dikali 2, yaitu 22. 22 tadi ditambah dengan 7 menjadi 29. 29 dikurang 26 menjadi persediaan 3. Lalu untuk di bulan 7 ke 8 kebutuhan bersihnya 0 sehingga persediaan tetap 3. Jadi total persediaan menjadi 27. Untuk total biaya itu penjumlahan dari biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan, sehingga ditotalkan menjadi 79.500. Kondisi bahan baku B, kebutuhan kotor dengan kebutuhan kotor yang telah diketahui, maka persediaan tangan di awal adalah 18. Di bulan ke-1 tidak memiliki kebutuhan kotor sehingga tetap persediaan tetap 18, dan kebutuhan kotor di bulan kedua itu 0, tetapi menerima jadwal persediaan 10, sehingga persediaan tangan menjadi 28. Lalu 28 dikurang 24 menjadi persediaan di tangan pada bulan ketiga menjadi 4. 4 dikurang 56 menjadi minus 52. Tetapi karena menerima jadwal persediaan, jadi ditambah 10 jadi 42 kebutuhan bersih pada bulan keempat. Untuk bulan kelima dengan kebutuhan kotor 30 sehingga kebutuhan bersih menjadi 30. Bulan ke-6 kebutuhan kotor 40, jadwal penerima dan menerima jadwal persediaan sebesar 20 sehingga kebutuhan bersih 20. Bulan ke-7 kebutuhan kotornya 46 sehingga kebutuhan bersih 46, dan bulan ke-8 itu 0. Sehingga lot bahan baku B-nya adalah seperti yang diketahui tadi, kebutuhan bersihnya dengan ukuran lot jumlah netting 4 jumlah nettingnya menjadi 138 dengan total persediaan 38. 20 ini didapatkan dari soal, sehingga 20 untuk ukuran lot jadi 20 dikali 3 yaitu 60. 60 dikurang 42 dengan persediaan 18. Lalu 30 kebutuhan bersih di bulan kelima 30 dengan ukuran lot 20. Kenapa 20? Karena masih ada persediaan 18. Jadi total tersisa persediaan di bulan kelima itu 8.
Lalu di bulan ke-6 kebutuhan bersih 20 dan ukuran lot 20 sehingga persediaan tetap 8. Dan di bulan ke-7 dengan kebutuhan bersih 46 sehingga ukuran lotnya 20 dikali 2. Jadi persediaan tersisa 2. Lalu total persediaannya adalah 38. Loadingnya adalah 12 ditambah 86 jadi 98 dengan explosion keseluruhan 560. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dengan netting bahan baku A 63, bahan baku B 138, bahan baku C 60 dan bahan baku D 9. Lalu bahan baku D 98 dengan loading 98 dan offsetting seperti yang dilihat pada tabel di atas tadi dengan explosion 560. Explosion itu didapatkan dari kebutuhan kotor semua bahan baku yang dijumlahkan. Lalu nilai offsetting itu sama dengan kebutuhan bersih. Lalu bahan baku B didapatkan dari 2 kali offsetting bahan baku D dan bahan baku A didapatkan dari 2 kali offsetting bahan baku C. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.